Dunia persilatan ibarat lorong gua yang panjang. Tempat ancaman kematian selalu datang dari balik kegelapan. Pertarungan demi pertarungan yang selalu berakhir dengan kematian. Itukah jalan seorang pendekar? Membunuh atau dibunuh? Bagiku, seorang pendekar menguasai ilmu silat bukan untuk mencari kesempurnaan, melainkan untuk membela mereka yang lemah dan tak berdaya. Apalah arti kesempurnaan ilmu jika tidak diabdikan bagi kemanusiaan? Namun dalam setiap pertarungan yang berakhir dengan kematian lawan, hanya kehilangan yang kurasakan. Semakin lama, semakin dalam. Ada yang hilang dan ada yang kutemukan. Aku telah membawa pulang dan membesarkan anak-anak macan. 3 di antara 4 muridku adalah anak musuh-musuhku yang kutewaskan dalam pertarungan. Merah Dara, ia adalah murid perempuan termudaku, anak dari Beling Ungu. Daya Gerhana, ia adalah anak dari Golok Wangi. Kala Biru, murid terkuatku adalah anak Gagak Hitam. Mereka di sini karena rasa bersalahku. Namun murid terkecilku, Lembah Angin, ia ada di sini untuk selalu mengingatkanku pada dosaku yang terbesar. Bayi angin kutemukan, ia adalah anak yang dibuang. Bagaimana kalau ternyata aku musuh kalian? Tentu tinggal Biru dan Angin yang masih berdiri. Harus berapa kali lagi aku katakan, semakin tinggi ilmu seseorang, akan semakin banyak diserang dari belakang. Cukup latihan untuk hari ini. Biru, Gerhana, berangkatlah ke gelanggang pertarungan tahunan. Berikan hormatku pada para datuk dan juga pemenangnya. Baik, Guru. Baik, Guru. Kalian semua, temui aku malam nanti.
Ada yang ingin aku bicarakan. Baik, Guru. Baik, Guru. Waktunya telah tiba. Anak macan terbaik Cempaka kembali hanya menjadi penonton. Waktumu akan tiba, Biru. Gelanggang pertarungan tahunan kembali dimenangkan oleh Sayap Merah. Yang terhormat, Dewan Datuk Bumi Persilatan, kami mohon agar bersedia menganugerahkan lambang kemenangan. Kami murid perguruan Tongkat Emas menyampaikan selamat atas kemenangan yang diraih perguruan Sayap Merah. Guru kami Cempaka menyampaikan salam. Terima kasih. Cempaka selalu mengirimkan anak muridnya untuk menjadi saksi kemenangan Sayap Merah. Kalian tahu itu suatu kehormatan. Justru kami yang banyak belajar dari menyaksikan pertarungan yang ada. Sekali lagi selamat kepada perguruan Sayap Merah. Kami sudah harus segera pulang. Matahari hampir tenggelam. Menginaplah. Terima kasih, Paman. Lain kali kami pasti menginap. Guru Cempaka menghendaki kami untuk segera pulang. Salam untuk guru kalian, Cempaka. Terima kasih, Paman. Aku tidak takut mati. Namun tiada ilmu
ilmu silat yang dapat membuat seseorang hidup selamanya dan terhindar dari kematian. Biru, gerhana, darah dan angin. Meski kalian bukan anak kandungku, kalian mengalami sendiri bagaimana aku juga telah menjadi seorang ibu buat kalian. Sekali lagi kupertanyakan, meski ilmu silat kalian sangat unggul, siapkah kalian menahan diri untuk tidak menjadi pemenang? Karena sesungguhnya tidak ada pemenang dalam ilmu apapun ketika kemenangan selalu menjatuhkan korban. Hari ini tongkat emas akan kuserahkan agar kalian dapat melanjutkan pengabdian perguruan. Kepada yang menerimanya, harus kuturunkan jurus pamungkas tongkat emas melingkar bumi. Jurus tongkat emas melingkar bumi adalah jurus andalan yang belum pernah terkalahkan. Ketahuilah, keindahan tongkat ini takkan mampu menandingi kekuatannya. Itu sebabnya tongkat ini tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Salah satu di antara kalian akan mewarisi tongkat ini. Sudah kupertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Aku akan memberikannya kepada Dara. Tapi Guru... Aku sudah berbicara. Dan kalian sudah mendengar. Bumi tidak akan berputar balik. Terimalah tugasmu. Dengan tongkat emas ini di tanganmu, tugasmu juga tidak akan menjadi lebih ringan. Untuk menurunkan jurus tongkat emas melingkar bumi, aku akan membawa Dara pergi cukup lama. Kami akan berlatih. Angin akan kubawa serta untuk membantu pengobatanku. Biru, gerhana, jaga tempat ini sampai kami kembali. Baik, Guru. Baik, Guru. Sekarang tinggalkan aku dan Dara.
Peganglah. Heningkan ciptamu. Sunyikan batinmu dari suara-suara sumbang. Ada satu hal penting lagi yang harus aku beritahukan kepadamu. Serahkan tongkat emas itu. Seharusnya racun itu bekerja lebih cepat sehingga ia dapat pergi dengan tenang di perguruan. Kalian harus mengerti, kami hanya mencegahnya membuat kesalahan yang lebih parah. Pikirannya mulai kacau, pikun. Sesungguhnya aku sangat ingin kau menjadi penerusku. Tinggalkan tempat ini.
Siapa kau? Di mana adikku? Di mana tongkatku? Angin! Suruh dia makan. Kau yakin itu tidak beracun? Kau percaya padanya? Angin, kita harus membahas kematianku. Angin, dengar. Guru memberitahuku sesuatu di malam sebelum kematiannya. Ia mengatakan apabila sesuatu terjadi padanya, sebelum ia sempat menurunkan jurus tongkat emas melingkar bumi, aku harus mencari seorang pendekar bernama Naga Putih. Karena selain guru, hanya dialah yang menguasai jurus itu. Kau tahu soal Naga Putih? Kami berduka atas meninggalnya Guru Cempaka dan hilangnya tongkat emas biru gerhana. Kami tidak pernah menyangka adik-adik seperguruan kami tega meracuni Guru Cempaka demi merebut tongkat emas. Kerahkan anak-anak untuk mengejar Dara dan Angin kemanapun mereka lari. Baik, Guru. Kematian Cempaka adalah duka mendalam bagi dunia persilatan. Terima kasih, Paman. Memang itu tujuan kami datang kemari. Guru Cempaka sangat menghormati Paman. Izinkan kami ingin bergabung dengan perguruan Sayap Merah. Menerima murid guru besar Cempaka adalah suatu kehormatan. Sampaikan berita duka ini kepada Dewan Datuk Bumi Persilatan. Siapkan upacara pemakaman terbaik. Inilah penghormatan terakhir kali kita kepada pendekar tongkat emas Cempaka. Dan perguruan Sayap Merah ini akan memberikan hadiah besar pada siapapun yang bisa membantu Biru dan Gerhana untuk merebut kembali tongkat emas yang memang
memang menjadi hak biru. Menyesal, Gerhana? Menyesal? Tentu saja tidak. Jangan memaksa tubuh, karena tubuh memiliki hak untuk menjadi pulih sebelum mengikuti kehendakmu lagi. Aku akan pergi untuk beberapa hari. Kau dan adikmu boleh tinggal di sini sampai kalian betul-betul pulih. Kami turut berduka atas kepergian Guru Cempaka. Perguruan Harimau Sakti akan membantu membalas sakit hati kalian kepada Dara dan Angin. Terima kasih. Ini sungguh suatu penghormatan.
Kemanapun mereka bersembunyi, pasti akan dapat kita temukan. Bersabarlah. Kami pun yakin, Guru. Apapun yang terjadi, kami bersyukur bisa bergabung dengan perguruan Sayap Merah. Saudara seperguruanmu yang baru ini akan membantu memburu dara dan angin bagaimanapun caranya. Kalau mereka berhasil tertangkap, aku tidak akan mencampuri urusan bagaimana kalian akan membalas dendam. Itu sepenuhnya urusan kalian. Kamu tidak perlu membuat minuman seperti itu untukku. Masih banyak murid lain yang bisa melayaniku. Tidak mengapa, Guru. Ini sebagai wujud terima kasih dan bakti kami kepada Guru karena telah menerima, bahkan mengangkat kami sebagai murid utama. Rupanya Cempaka tidak hanya berhasil mendidik kalian sebagai seorang pendekar, tapi juga manusia berjiwa besar. Aku semakin kagum padanya. Aku dan adikku tidak tahu harus membalas ini semua dengan apa. Kami mengerti kalian dalam kesulitan. Sudah menjadi kewajiban kami untuk membantu. Tenanglah, kalian aman di sini. Apakah kalian mengerti kemana harus mencari pendekar naga putih? Dari mana kau tahu kami mencari naga putih? Siapa kau sebenarnya? Seharusnya kau sadar kalau kau masih perlu banyak berlatih. Besok pagi aku akan pergi lagi. Terserah kau dan adikmu. Kalian bisa tetap mencari naga putih tanpa tahu di mana dia berada? Atau kalian bisa menungguku kembali untuk mengantar kalian padanya? Angin!
Elang datang. Ini sudah ketiga kalinya aku datang. Bayar hutangmu. Kita harus membantu penduduk kampung itu. Yang kalian cari tidak ada di sini. Di mana mereka? Darah! Angin! Keluar! Atau aku bakar kampung ini!
Maafkan aku, Bapak. Maafkan kami. Ini semua tidak akan terjadi jika bukan karena kami tinggal di sini. Di mana angin, Bapak? Adikmu menyerahkan diri agar semua penduduk kampung ini dapat diselamatkan. Para penyerang meninggalkan pesan. Biru akan menunggumu di perguruan. Angin akan selamat jika ditukar tongkat emas. Biru berjanji tidak akan melibatkan perguruan lain. Sekali lagi maafkan aku, Bapak. Aku harus pergi menyelamatkan angin. Kali ini dengarkan dan percayalah padaku. Jurusmu belum cukup untuk dirimu sendiri. Apalagi untuk membantu angin. Mungkin saja ilmu silatmu tinggi. Dan aku sadar aku telah membuat kekacauan di kampung ini. Tetapi kau tidak punya hak untuk menilai jurus-jurusku. Apalagi menghalangiku untuk membebaskan angin. Bicaralah. Aku tahu kau bisa bicara. Katakan di mana darah dan tongkat emas. Dan aku akan membiarkan kau terus hidup. Sampai kau benar-benar paham apa artinya menjadi dewasa. Anak kecil. Kau tidak tahu apa yang aku dan Gerhana rasakan. Cempaka membunuh orang tua kami. Dan memungut kami sebagai anak muridnya. Ketika kami sudah mulai menikmati kebesaran dan kejayaan perguruan tongkat emas. Dengan begitu saja Cempaka membubarkan perguruan dan pindah ke pondok bobrok ini. Sekian lama mengabdi demi tongkat emas. Lalu apa yang terjadi? Katakan. Di mana darah dan tongkat emas? Angin. Jika tongkat emas ada di tanganku, akan kukembalikan kejayaan perguruan tongkat emas yang telah dibuang jauh-jauh oleh Cempaka dari dunia persilatan. Dan kau, aku akan memberikan tempat yang terhormat. Kau telah bersumpah, Lang. Kau bisa membantu Dara. Tapi tidak dalam pertarungan ini. Tapi Dara tidak akan mampu melawan. Kita hanya bisa menunggu. Kalau mereka tewas, kau tahu apa yang harus kau lakukan.
Yang terpenting sekarang adalah keselamatan penduduk. Segera bawa mereka ke tempat yang lebih aman. Darah dan tongkat emasnya. Aku sama sekali tidak ingin berbincang denganmu, Gerhana. Di mana angin? Ini yang kau cari, Dara. Kalian menghendaki tongkat ini. Bebaskan angin. Tongkat emas itu milikku, Dara. Kau pun menyadarinya. Sampai kapanpun kau tidak akan pernah menjadi pendekar tongkat emas. Tidak ada yang bisa. Satu-satunya pewaris jurus terakhir tongkat emas ini telah kalian bunuh dengan pengecut. Perempuan bodoh. Ilmuku jauh di atasmu, Dara. Aku tidak akan menyerangmu karena kau menghunuskan tongkat emas itu padaku. Kekuatan tongkat emas tidak bergantung pada jurus terakhir. Ambil anak ingusan ini, serahkan tongkat emas padaku. Lepaskan ikatannya. Biar ku bantu untuk melayangkan nyawa kalian ke langit. Angin! Tinggal aku yang ada di sini. Akhirnya keluar juga suara dari mulutmu.
Jiwa besar tidak menghendaki apapun meski mampu mendapatkannya. Jiwa kerdil menghendaki semuanya meski tidak akan mendapatkan apa-apa. Tak perlu membuang waktu mencarinya. Biarkan perempuan lemah itu membusuk di persembunyian. Aku senang mendengar tongkat emas kembali ke tanganmu. Cempaka pasti tenang di alam kuburnya. Ini semua berkat dukungan guru dan bantuan dari saudara-saudara seperguruan. Tapi kalian harus tetap mencari Dara. Bagaimanapun, ia tidak bisa dibiarkan bebas. Tentu, Guru. Penduduk kampung yang menyelamatkan mereka turut bertanggung jawab. Kita harus memburu mereka.
Biru. Biru. Guru. Kalau aku mati, kamu pimpin ini perguruan. Guru. Hormati tanah ini seperti cempaka dengan tongkat emasnya. Akan kulaksanakan, Guru. Mohon Guru jangan berbicara soal kematian lagi. Berapa lama lagi? Seharusnya cangkir teh terakhir malam ini akan membuatnya tidak bangun lagi. Turunkan! Akan ada beberapa perubahan penting di tempat ini. Biru adalah pendekar tongkat emas pengganti cempaka. Dan mulai sekarang, perguruan ini bernama Perguruan Tongkat Emas. Pertarungan di arena tak perlu lagi diadakan. Karena takkan ada seorang pun yang dapat mengalahkan pendekar tongkat emas. Sampaikan ke seluruh pendekar dan perguruan. Tongkat emas akan menjadi perguruan tertinggi dan terkuat. Jangan ada yang menghalangi. Tapi Biru. Panggil dia guru. Guru, Dewan tertinggi. Jangan lagi kalian sebut-sebut Dewan tertinggi. Seperti yang dikatakan oleh guru. Perguruan tongkat emaslah yang tertinggi. Maafkan. Aku harus melakukannya. Aku seharusnya membantumu saat membebaskan angin. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak boleh.
Siapa kau sebenarnya, Alang? Aku ingin tahu semua ceritamu sekarang. Siapa dirimu dan apa hubunganmu dengan naga putih? Naga putih telah meninggalkan dunia ini beberapa waktu yang silam. Biar ku ceritakan semuanya. Aku tidak bisa lagi membunuh, Guru. Meskipun yang kubunuh adalah orang-orang dari golongan hitam sekalipun. Pendirianmu itu akan mengakibatkan lebih banyak lagi korban-korban berjatuhan. Orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak bersalah tapi tidak mampu melawan. Mengundurkan diri setelah menguasai jurus tongkat emas melingkar bumi. Maafkanlah aku, Guru. Aku tidak akan mengubah keputusanku. Cempaka bertahan mengikuti jejakku. Kepada dialah tongkat emas akan kuserahkan. Sudah selayaknya Cempaka memegang tongkat emas untuk memimpin perguruan ini, Guru. Ini bukan sekadar siapa pewaris tongkat emas. Cempaka, jurus tongkat emas melingkar bumi adalah jurus berpasangan. Untuk meneruskan perguruan, kau harus mendapat 2 murid terpilih yang akan mampu kembali mewariskan jurus terakhir ini kelak. Jangan mati terbunuh sebelum ini menjadi kenyataan. Naga Putih, kau pun harus menurunkan ilmumu kepada setidaknya 2 orang murid. Ilmu silat tongkat emas tidak boleh putus dan hilang. Ilmu silatmu memberimu tanggung jawab. Aku mengerti, Guru. Akan kuwariskan ilmu ini. Pastikan kalian mewariskannya kepada orang yang tepat. Sekarang pergilah. Selesaikan urusan kalian berdua. Dan jangan pernah kembali sebelum kalian menyelesaikannya. Cempaka, apakah kau tetap berkeras untuk meneruskan perguruan, bertarung, dan meninggalkan diriku? Benarkah kau tidak akan mengubah pendirianmu? Bukan karena semata permintaan guru yang tak mungkin kuhindari. Naga, hati nuraniku meminta diriku untuk meneruskan tugas mulia ini. Baiklah, Pendekar Cempaka. Demi tugas muliamu, ku minta kau bersumpah untuk tidak pernah mencari kami. Dan aku pun bersumpah bahwa aku dan anakku tidak akan pernah mengganggumu atau mencampuri urusan.
Bersumpahlah, Cempaka. Aku bersumpah. Jadi kau adalah... Aku adalah anak naga putih dan cempaka. Pewaris jurus terakhir tongkat emas. Dara. Seperti juga ayahku dan cempaka yang telah bersumpah. Aku pun telah diminta bersumpah oleh ayahku untuk tidak mencampuri urusan kalian. Maafkan aku karena tidak bisa membantumu saat membebaskan angin. Aku sekarang mengerti. Mengapa guru mengajak angin untuk melatihku dengan jurus terakhir ilmu silat tongkat emas itu. Angin juga harus mempelajarinya karena itu adalah jurus berpasangan. Murid ayahku hanya aku seorang. Pasanganku adalah ayahku sendiri. Tugasku hanya satu. Memastikan bahwa jurus tongkat emas melingkar bumi jatuh pada murid pilihan Cempaka jika ia tewas sebelum menurunkannya. Elang, terimalah aku sebagai muridmu. Sempurnakanlah semua jurus tongkatku dan turunkanlah kepadaku jurus tongkat emas melingkar bumi. Bantu aku untuk membalas kematian guru dan angin. Aku akan mengikuti petunjukmu. Jurus tongkat emas melingkar bumi membutuhkan lebih dari sekedar 2 orang yang menguasai ilmu silat. Jurus ini hanya bisa terwujud bila 2 orang dapat menyatukan seluruh pikiran dan kekuatannya dalam satu nafas. Membutuhkan waktu yang cukup panjang dan kesabaran untuk menguasainya. Demi guru, angin dan semua pendekar tongkat emas yang telah memberi harga dan makna terhadap tongkat itu. Satukanlah kau dan aku untuk dapat merebutnya.
Sebelum kematiannya, Guru selalu melakukan perjalanan sendiri. Kurasa saat itu ia sedang mencari keberadaanmu. Semua itu sudah berlalu. Malam sebentar lagi akan tiba. Jurus-jurus dasarmu sudah cukup. Kau sudah siap. Besok kita akan berlatih jurus tongkat emas melingkar bumi. Kejahatan telah menguasai dunia persilatan. Kita semua harus bergabung dan melakukan serangan bersama. Tidak, itu hanya akan menghabiskan sisa kekuatan kita. Perguruan tongkat emas terlalu besar. Hampir semua perguruan telah bergabung, memilih untuk menjadi bagian dari kekuatan biru dan tongkat emasnya. Kirimkan satu pendekar lagi. Untuk ketiga kalinya dalam sekian purnama, masih saja ada orang-orang bodoh yang berusaha membunuhku dan merebut tongkat emas dariku. Sudah kuperingatkan, aku adalah pewaris tongkat emas yang sah. Dengan tongkat emas ini, aku menjamin kejayaan dan keamanan tanah ini di dunia persilatan. Siapa yang berani menghalangi akan menerima kematian.
Aku merasa kita terlalu cepat membunuh Cempaka. Sampai saat ini aku belum menemukan kehebatan tongkat emas ini. Tanpa jurus terakhir, tongkat ini tidak ada bedanya dengan tongkat lainnya. Biru, jurus terakhir telah dibawa mati oleh Cempaka. Tak ada yang perlu disesali. Dan tak ada orang lain yang memiliki jurus itu. Tanpa tongkat emas sekalipun kau adalah pendekar hebat. Tak terkalahkan. Dan dengan tongkat emas di tanganmu, siapapun tunduk. Aku curiga para datuk sudah mengetahui masalah ini. Sudah saatnya kita menghabisi para datuk. Merekalah penghalang utama. Orang-orang tua tak berguna. Sekian lama dunia persilatan dikuasai oleh kegelapan. Semua telah lumpuh. Biru dan gerhana tak terjatuhkan. Dara telah siap, Paman. Dan hanya dengan jurus inilah kami punya peluang untuk menjatuhkan mereka. Dan merebut kembali tongkat emas. Kalau kau memutuskan untuk menjadi pasangan Dara, untuk melawan mereka, berarti kau akan melanggar sumpahmu. Aku adalah saksi. Saksi ketika kau diminta bersumpah di depan ayahmu untuk tidak ikut campur dalam pertarungan mereka. Kau tahu sanksinya, Lang. Kepentingan orang banyak lebih besar daripada kepentinganku. Tidak ada pilihan lain, Paman. Meningkat ciptamu. Waktunya telah tiba.
Ada apa? Dua perusuh tidak dikenal membuat gaduh di arena, Guru. Siapa kalian? Membuat onar tanpa sebab yang jelas. Sebabnya sangat jelas, Biru. Kami sengaja datang untuk menemuimu dan Gerhana. Waktunya telah tiba untuk mengembalikan tongkat emas ke pemilik yang sesungguhnya. Bicara kalian melantur. Tidak ada pemilik tongkat emas yang sah kecuali Biru. Aku kembali untuk mengambil hakku, tongkat emas itu, tanpa pertumpahan darah. Jika kalian menolak, ku tantang kalian untuk bertarung dengan adil. Kalian berdua melawan kami berdua, tanpa campur tangan siapapun. Di gelanggang pertarungan yang telah kalian hapuskan sejak tongkat emas itu kalian rebut dari tanganku secara licik. Ketahuilah, kami terima tantangan kedua orang ini. Tak satu pun di antara kalian yang boleh ikut campur. Perempuan ini yang menewaskan guru kami dan adik seperguruan kami Angin. Sudah sepantasnya ia tewas di tangan kami.
Tidak di hadapan anakmu, Gerhana. Hanya ada satu tempat di mana kita bisa menyelesaikan pertarungan ini. Dimanapun aku bisa membunuhmu. Gunakan jurus-jurus tongkat emas. Mustahil darah yang mengajarkannya padamu. Siapa kau sebenarnya?
Tongkat emas telah kembali ke tanganmu, Dara. Kematian gurumu dan angin tidak sia-sia. Kematian ibumu dan angin, Elang. Ibumu. Ya, ibuku. Seorang pendekar memegang janjinya dengan teguh, Elang. Kebenaran memang dunia yang sunyi. Aku mengerti, Paman. Aku telah melanggar sumpah dan harus menjalani hukumanku. Dunia persilatan memang seperti sebuah lorong gua yang panjang. Kemanapun kita berpaling, yang kutemukan hanyalah ancaman kematian dari balik kegelapan. Namun lorong terpanjang yang tergelap sekalipun akan berakhir dengan cahaya di ujungnya. Walau kita tidak pernah tahu apakah cahaya itu suatu harapan atau ancaman.
Kau katakan hidup adalah perjalanan berpisah dan bertemu. Menunggu yang kau tunggu, mencari yang tak pernah kau tahu. Kau katakan takdir kita kan bersama, tak tinggalkan hati bila waktu pergi. Fly my eagle fly across the vast savannah land. Promise you keep and you shall find your peace. Though I will not cry, you're breaking this heart of mine. A journey without sleep. Indeed, you're not mine to keep. Kau ingatkan selalu ada yang hilang juga yang ditemukan. Biarkanlah waktu yang kan menentukan. Heningkan ciptamu, sepimu kan melayang. Fly my eagle fly across the vast savannah land. Promise you keep and you shall find your peace. Though I will not cry, you're breaking this heart of mine. This heat will turn to rain, and the ice will melt, you say. This lonely path we choose, the only road we take. The many years we may lose, just let it pass us by. Fly my eagle fly across the vast savannah land. Promise you keep and you shall find your peace. Though I will not cry, you're breaking the